Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-14 nih, ya sebelum akhirnya kita nanti bakal melaksanakan UAS. Data analitik dalam pemasaran digital dan evaluasi pengukuran kampanye pemasaran. Oke, di sini saya akan membahas 4 hal. Di sini ada metode untuk mengumpulkan data pemasaran digital. Yang kedua ada teknis analisis data untuk memahami kinerja kampanye. Yang ketiga, cara menilai efektivitas kampanye pemasaran digital. Yang keempat, identifikasi dan pengukuran KPI atau Key Performance Indicator yang relevan. Contoh kasus dan pertanyaan pemicu nih. Ya, kita awali dengan contoh kasus dulu. Sebuah perusahaan fashion online, Trendywear, ya, meluncurkan kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan koleksi terbaru mereka. Kampanye ini dijalankan melalui iklan Instagram dan Facebook selama 1 bulan dengan anggaran 50 juta rupiah. Setelah kampanye berakhir, hasil analisis KPI menunjukkan, ya, yang pertama ada click-through rate, CTR-nya meningkat dari 3% menjadi 6%. Conversion rate naik dari 2% menjadi 4%. Cost per acquisition-nya atau CPA berkurang dari 100.000 menjadi 75.000 rupiah. Customer retention rate-nya tetap stabil di 70%, ya, meskipun kampanye meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Perusahaan masih ingin mengevaluasi strategi pemasaran agar lebih efektif di masa depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemicu nih. Apa yang bisa disimpulkan dari peningkatan CTR dan conversion rate dalam kampanye ini? Peningkatan CTR, click-through rate, menunjukkan bahwa lebih banyak orang tertarik dengan iklan yang ditampilkan. Kemungkinan karena desain, copywriting, atau targeting yang lebih baik. Sedangkan peningkatan conversion rate menandakan bahwa pengunjung yang datang ke situs web lebih cenderung melakukan pembelian yang bisa disebabkan oleh landing page yang lebih menarik, penawaran yang lebih baik, atau proses checkout yang lebih mudah. Selanjutnya, mengapa cost per acquisition atau CPA berkurang dan bagaimana dampaknya terhadap keuntungan perusahaan? Penurunan CPA berarti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ini bisa terjadi karena iklan lebih efektif dalam menjangkau audiens yang tepat atau karena adanya optimasi strategi pemasaran, seperti A/B testing pada iklan. Dampaknya, perusahaan dapat memperoleh lebih banyak pelanggan dengan anggaran yang sama, meningkatkan profitabilitas, dan mengalokasikan dana untuk strategi pemasaran lainnya. Apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan Trendywear untuk meningkatkan customer retention rate di kampanye berikutnya? Untuk meningkatkan customer retention rate, Trendywear bisa yang pertama, menggunakan email marketing dengan penawaran khusus bagi pelanggan yang sudah pernah membeli. Yang kedua, menerapkan program loyalitas seperti diskon atau cashback bagi pelanggan setia. Yang ketiga, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, seperti pengiriman yang lebih cepat, layanan pelanggan responsif, dan kemudahan retur. Dengan strategi ini, pelanggan yang sudah membeli lebih mungkin untuk kembali dan berbelanja lagi.